Shalom, apa kabar semuanya? Harapannya tetap selalu sehat ya. Jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Febrian Andrew, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Mula Warman Samarinda. Saya pada hari ini ingin berbagi renungan singkat bagi kita semua tentang pencobaan yang diizinkan Tuhan. Saya harap renungan ini bisa membangun iman kita semua. Amin. Oke, saya mau katakan bagi kita semua bahwa tentunya di masa pandemi ini banyak sekali pencobaan yang kita alami. Banyak sekali tekanan yang kita lalui, baik di kehidupan kampus, di lingkungan gereja, di lingkungan rumah, bahkan sampai di lingkungan keluarga sekalipun. Benar? Tetapi ingat teman-teman, pencobaan yang kita lalui selama ini itu bukanlah dari Tuhan, melainkan Tuhanlah yang mengizinkan pencobaan itu datang. Ingat ya, percobaan itu bukan dari Tuhan, melainkan Tuhanlah yang mengizinkan percobaan itu datang. Mari kita perhatikan dalam Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat 1 berbunyi demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya selalu yakin mau permasalahan apapun dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah melakukan yang buruk dan jahat kepada kita, karena Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Ada satu contoh anak Tuhan yang terkenal akan pencobaan berat yang Tuhan izinkan. Siapa dia? Yaitu Ayub. Ayub menjadi salah satu gambaran kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan itu hadir dalam kehidupannya. Kita lihat bersama-sama di Alkitab dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat yang ke-7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang ke-9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Lalu ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat terakhir, 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Wow, luar biasa. Di sini iblis sangat percaya diri bahwa Ayub tidak akan sanggup dengan pencobaan ini, sehingga iblis percaya bahwa Ayub akan meninggalkan Tuhan. Justru Tuhan lebih yakin bahwa Ayub akan setia karena Ayub adalah orang yang jujur dan takut akan Tuhan. Dari pasal-pasal selanjutnya, apa yang terjadi saat Ayub dicobai? Apakah dia menang akan pencobaan yang dihadapinya? Tentu dia menang karena yakin bahwa Tuhan tidak mengizinkan pencobaan melebihi batas kekuatannya. Oleh sebab itu, dia percaya bahwa sebesar apapun cobaan yang dihadapi, pasti bantuannya akan datang dari Tuhan. Seringkali banyak orang-orang bertanya mengapa Tuhan mengizinkan kita dicobai, mengapa Tuhan membiarkan cobaan itu terjadi. Ingat teman-teman, jawabannya yaitu karena Tuhan ingin kita bertambah kuat dalam segala hal, dan ada berkat melimpah di balik cobaan yang Tuhan izinkan. Dan juga Tuhan ingin membuat kita tidak bergantung pada diri kita sendiri, melainkan kepada Tuhan saja. Ketahuilah, kadang-kadang sebagai manusia dilanda pencobaan baik yang ringan ataupun berat, kita seringkali mempersalahkan diri sendiri. Kita seringkali tidak jujur sama hati sendiri. Bahkan kadang-kadang saking sibuknya kita nggak pernah punya waktu untuk merefleksikan diri dan menemukan isi hati kita yang sesungguhnya. Betul? Kebanyakan dari kita cuma mau dipuji tetapi tidak mau diuji. Banyak dari kita mau diberkati tetapi tidak mau menghadapi tantangan yang diberi. Itu yang menyebabkan kita mudah goyah saat dicobai, teman-teman. Jika seandainya pencobaan itu tidak ada, yang ada kita menjadi pribadi yang manja dan bukan lagi menjadi takut akan Tuhan, melainkan lupa akan Tuhan. Ini yang berbahaya, teman-teman. Oleh sebab itu, bersyukurlah saat dicobai. Seperti salah satu lagu rohani, kunyanyi Hosana, liriknya tersebut mengatakan apa? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Supaya apa? Supaya mataku tertuju padamu.
Tanpa cobaan, mata kita tidak tertuju pada Tuhan. Kenapa demikian? Karena manusia itu songong, teman-teman. Seringkali kita melihat atau percaya diri kalau iman kita kuat, namun nyatanya saat dihadapi pencobaan, iman kita hampir tidak kuat. Disitulah kita merasa terpuruk dan tidak percaya diri, seolah-olah ingin menyalahkan Tuhan bahwa cobaan yang diberikannya terlalu berat, padahal Tuhan mengizinkan cobaan itu sesuai kemampuan kita. Memang setiap pencobaan itu berpotensi membuat kita jatuh dalam dosa, walau kita hidup sedemikian rupa, seturut dengan firman Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa setiap pencobaan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk percaya dan bertahan dalam pencobaan, karena kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita. Tuhan akan mengizinkan pencobaan tidak lebih dari yang bisa kita tangani, sehingga kekuatan yang besar dapat ditampilkan dalam hidup kita. Sungguh, bobot kemuliaan yang lebih besar masih akan datang. Seperti dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 berbunyi demikian, karena kesusahan sesaat yang ringan ini sedang mempersiapkan bagi kita suatu kemuliaan kekal yang melampaui segala perbandingan. Kemuliaan yang kekal melampaui segala perbandingan. Teman-teman, kemuliaan kekal yang dikatakan yaitu kemuliaan yang kekal yang tidak kita dapat secara langsung di dunia ini, melainkan nanti saat kita bersama duduk di pangkuan Allah di surga. Amin. Tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, karena Alkitab mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami merupakan pencobaan yang tidak melebihi batas kemampuan kita. Di balik setiap keadaan kita, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Haleluya, kiranya renungan ini memberkati teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.